Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, pengusir kegelisahan dan kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau pekan lalu kita menekankan pemaksaan dan kesabaran kalau ingin menikmati keindahan, kebahagiaan dan keuntungan dari Al-Qur'anul Karim. Karena jalan ke surga itu, kata Rasulullah SAW, dihiasi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan jalan ke neraka itu justru dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan syahwat. Untuk lebih menyempurnakan lagi perjalanan indah kita bersama Al-Quran dengan semangatnya, Masya Allah, kita buka dengan sebuah ayat. Ini ayat yang viral, yang insya Allah semua kita hafal. Mudah-mudahan ada titik poin yang membuat kita semakin senang, semakin indah rasanya mengumandangkan ayat ini. Surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Masya Allah. Jadi tujuan sangat besar, penting, bergengsi, luar biasa gitu ya, dari penciptaan jin dan manusia yang menakjubkan. Di tujuan penciptaan jin dan manusia dan seluruh alam raya ini satu, agar terjadinya proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba renungkan ya, dengan pelan-pelan kita baca ayat ini, kita rasakan insya Allah akan ketemu manisnya gitu jemaah sekalian. Coba renungkan ya, bagaimana Allah sampai melakukan proses yang kita tidak bisa melakukannya sebagai manusia. Artinya dengan kekuasaan yang maha dahsyat, maha kuat, maha teliti, dengan keilmuan yang sangat dalam, tidak terkira hingga dalamnya, bisa terbentuk alam raya ini, bisa terbentuk jin dan manusia itu. Ini kan sebuah proses yang sangat besar gitu kan jemaah sekalian, besar sekali kan. Tapi ada yang lebih penting dari semua proses ini. Apa itu? Terwujudnya ibadah. Itu jemaah sekalian ya. Berarti ibadah ini bukan hal yang kecil, bukan hal yang memberatkan atau pikiran kita, aduh susah, tugas ini lagi, tugas ini lagi. Tidak, senang, luar biasa. Kenapa? Ibadah itu
lebih penting daripada seluruh proses penciptaan alam raya ini. Mungkin kita sederhanakan dengan seperti ini jemaah sekalian. Kita sebagai orang tua, ya kan, selalu mendampingi proses belajar anak kita dari kecil sehingga menjadi apa yang diharapkan. Misalnya jadi dokter, misalnya, ya. Berapa biaya yang sudah keluar sampai anak kita jadi dokter misalnya, ya. Bukan karena di samping saya ini ada dokter Khadijah, bukan, tapi cuma pas gitu aja, ya. Nah, berapa biayanya, berapa lama, berapa capeknya, nggak seberapa, kan gitu ya, dibanding ketika dia sudah menjadi dokter. Coba, jadi predikat dokter itu lebih mahal dari seluruh proses yang dialami sebelumnya, betul kan? Betul kan? Berarti proses penciptaan alam raya yang begitu menakjubkan, begitu dahsyatnya, kecil bisa dibanding dengan ibadah. Tolong diingat, tolong didudukkan. Yang namanya ibadah itu bukan terbayang, berarti bukan itu yang kita bayangkan, hebatnya kan begitu kan? Ibadah tingginya seneng gitu loh. Makanya sebuah temanya ibadah itu membahagiakan. Apa saja, mau puasa yang rajin sunahnya, senang. Ingat prosesnya itu loh. Sampai adanya puasa itu karena apa? Proses penciptaan manusia yang sangat menakjubkan. Ada puasa. Tilawah, senang. Kenapa? Ibadah. Gitu kan? Nilainya lebih mahal daripada seluruh proses penciptaan jin dan manusia yang menakjubkan itu. Satu itu jemaah sekalian. Yang kedua, dari ayat ini, kalau pandang dari sisi keimanan, kalau kita betul-betul imannya beneran gitu loh, beneran kuat, bener, sohih, kalau kata sekarang yang sohih gitu ya misalnya, pasti dia semakin senang ibadah. Kenapa? Yang memerintahkannya ibadah itu Allah. Maaf, bukan direktur bank, direktur perusahaan, ya, bupati, menteri, gak ada apa-apa nih. Padahal sekarang aja lagi pilkada, seneng mendukung ini, padahal belum jadi apa-apa. Terserahlah mau dapat amplop, terserah, misalnya ya, terserah, nggak ada apa-apanya kan, dibanding dengan Allah Rabbul Alamin. Ayo kumpul sini, memenangkan ini, kumpul. Oke. Sampai semangatnya merendahkan kelompok lain, calon lain, memfitnah itu, ya kan? Apakah kita tidak berjuang untuk merasa-rasakan keagungan Allah, pembelaan kepada Allah, menyingkirkan yang lain, kan begitu? Termasuk paling sederhana, singkirkan bisikan hawa nafsu yang buat kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Alah, kamu ini apa? Kan begitu ya. Allah, ibadah membahagiakan. Halo? Halo? Semangatnya. Ada dia semua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti semakin banyak sholat sunnah kita, terus menerus sholat berjamaah di masjid, yang perlu paling tinggi kita rasakan capeknya, susahnya, atau senangnya. Nah itu kita berusaha memunculkan itu jemaah sekalian. Ya benerlah capek, ya namanya fisik. Kita semakin lemah, apalagi makin tumek gini kan, begitu kan. Kemarin jalan 10 kilo aja semangat, sekarang 1 kilo jadi ngas-ngasan. Itu manusiawi gitu loh, manusiawi.
Tapi kita ibadah, masalahnya bukan jalannya, ibadah. Kita rasakan intinya, yaitu kita diperintah oleh Allah. Sudah senang ini kan, bisa melaksanakan perintah agung, senang kan begitu. Capeknya tidak menguasai kita, lelahnya tidak menguasai kita. Tapi dibalik, capek itu yang capek mengikuti ibadah kita, lelah itu yang lelah mengikuti ibadah kita, bosan itu yang bosan mengikuti kita. Artinya bahagia, senang, mulia, untung, itu yang kita rasakan. Subhanallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Good. Tolong diulang-ulang ayat ini setiap kita tilawah, setiap kita infak, sedekah, suami mencari nafkah pagi sampai malam lembur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi itu mengalahkan ketinggian kita berhubungan dengan manusia, dengan direktur, dengan duit, dengan apa? Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dia mengalahkan seluruh kecapean kita, kesusahan kita, berasa berat selama ini, rasa senangnya melaksanakan ibadah. Subhanallah. Jadi semakin kita memahami kita sedang beribadah terus menerus, semakin terasa kebahagiaan itu semakin dalam. Subhanallah. Nah, itulah semangat ahlul Quran ketika membaca ayat-ayat Al-Quran dan disenandungkan buat dirinya. Ahlullah ahlul Quran, itu dia jemaah sekalian bahagia. Ya Rahmanur Rahim. Begitu indahnya hidup kita dengan ibadah. Ketika kita bekerja mendapatkan upah, saya lagi ibadah, ya, sehingga bekerjanya jujur, baik, terbagus. Setiap penghasilannya dia tahu pos-posnya yang baik sesuai dengan ketentuan Allah, terutama untuk nafkah yang kita tanggung. Senang kita mengeluarkannya juga, ya kan? Ibadah, ya. Walaupun ada bisikan, kenapa kok loman terus? Ya, simpen, misalnya, masih begitu kan? Ada godaannya seperti itu. Ya Rahmanir Rahim. Nggak bosan tuh ceramah terus. Nggak bosan tak? Mau ibadah kok bosan? Nah, bosan itu yang bosan mengikuti kita, begitu ya. Nggak bosan tak? Lesehan dengar ceramah, stoek gitu. Nggak bosan, mau saya ibadah, asik kan begitu cuma sekalian. Semangatnya. Ya Rahmanir Rahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimus shalihan. Kita bersyukur kepada Allah. Setiap ucapan kita, gerakan kita, perbuatan kita, bahkan senyum kita bisa jadi ibadah. Alhamdulillah, Allah mengilhamkan hati kita untuk memoles semua jadi ibadah. Alhamdulillah. Jadi kita harus bersyukur jemaah sekalian, kita bisa ibadah. Kita bisa rutin datang taklim misalnya, harus syukur. Kenapa? Biar rajin terus. Kenapa? Ditambah sama Allah nanti. Harus syukur terus jemaah sekalian. Ya, sekarang ini kan musim pancaroba ya, lagi peluh gitu kan. Tapi kita tetap semangat kuat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah sehat. Tetap bersyukur jemaah sekalian bahagia. Untuk itu kita teruskan lagi untuk memperkuat kebahagiaan kita bersama ibadah ini jemaah sekalian. Surah Qaf ayat 33. Man khasyiyar rahman bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib.
agar ibadah kita ini konstan, jalannya mantap, penuh kewibawaan, penuh kebanggaan, syukur kepada Allah. Selalu kita pingin menambah baik kualitas dan kuantitasnya. Tidak mau kalah dengan para oligarki yang selalu berpikir bagaimana cara menambah pundi-pundi uangnya, petak-petak tanahnya, pabrik-pabriknya. Padahal semakin tuek, capek, merasa bangga. Lebih bangga dari itu kita jemaah sekalian. Saking semangatnya mereka, yang haram juga diembat. Ya Allah, kita kenapa tidak semangat sekali dalam ibadah gitu kan? Padahal luar biasa tinggi dan kemuliaan ibadah itu. Nah, agar jalannya semakin bagus ibadah kita, man khasyiyar rahman, yang Allah puji dari orang-orang yang ahli ibadah tadi adalah man khasyiyar rahman, yaitu orang yang merasakan takutnya kepada yang pengasih dan penyayang. Ini menarik jemaah sekalian. Teruskan ya, yang gaib itu waja'a biqalbin munib, dia selalu datang kepada Allah, artinya beribadah tadi, dengan hati yang bertaubat. Munib itu kembali kepada Allah, hati yang bertaubat. Allahu Akbar. Kita hubungkan ya. Jadi orang yang rajin beribadah itu dia terjadi rajinnya ibadah dan menikmati indah dan kebahagiaannya ibadah karena dia tertanam dalam hatinya rasa takut kepada Allah yang Rahman, bukan kepada Allah yang keras siksaannya, bukan itu kan? Coba, ini menarik kan? Kan kita takut kalau ada, bahaya nih, bawa senjata, beringas, bukan? Sewenang-wenang zalim pemimpin, kita takut bicara, tuh kan? Tapi Allah menyampaikannya kepada hambanya yang rajin ibadah itu, justru takutnya seorang hamba itu bukan karena siksanya Allah di ayat ini ya, karena takut jauh dari kasih sayang Allah, takut nggak dicintai, takut nggak diperhatikan, takut nggak dijamin Rahman, kasih sayang Allah. Takut kepada Allah yang penuh kasih sayang, jangan sampai Allah mengurangi kasih sayangnya kepada kita jemaah sekalian. Allahu Akbar. Ya Rahman ya Rahim. Allah tekankan, padahal Allah itu gaib. Jadi ini aspek keimanan yang kuat dalam dirinya jemaah sekalian. Nah, ini adalah bukan sekedar ayat ini bukan sekedar menekankan pemahaman, kamu harus punya akidah yang kuat, yaitu rasa takut kepada Allah yang Rahman. Bukan, ini aplikatif. Ya jemaah sekalian, aplikatif. Dia takut proses. Jadi setiap hari ini dia ada rasa takut kepada Allah, jangan sampai Allah menjauhkan kasih sayangnya darinya. Allahu Akbar. Para istri takut kalau suaminya kurang perhatian. Apa ya kok terus dibentak-bentak, nggak disayang, kan nggak enak, nggak bahagia. Itu inti hidup kita. Bahagia dalam ibadah karena pingin selalu mendapat kasih sayang Allah. Makanya dia takut kepada Allah yang Rahman, jangan sampai dijauhkan dari kasih sayangnya. Untuk mengikat kasih sayang Allah itu akan selalu kepadanya. Allah Akbar. Coba, dia selalu ketika beribadah selalu dengan hati yang taubat. Coba Anda,
Dia selalu introspeksi untuk menghapus dosanya kepada Allah, mengakui kesalahannya. Terasa ya jemaah sekalian ya, maaf mungkin ini kurang pas ya dalam menyelani Anda, kan gitu kan kita kalau ada acara-acara kan, maaf ya kalau kurang berkenan makanannya, padahal kita datang diundang gratis makan. Coba undangan walimah bayar nggak ada kan? Oh itu walaupun kita kasih sedekah lah misalnya kalau untuk membantu tuan rumah, tapi kita nggak diminta bayar, gratis undangan itu, tapi minta maaf jika dalam penyajian kami ada yang kurang berkenan, padahal dia lagi berbuat baik. Kalau yang gratisan belanja kan syukuran, misalnya diundang syukur karena berhasil ini makan-makan, maaf ya kalau makanan nggak cocok, padahal kita dikasih makan gratis. Nah begitu kita semangat beribadah kepada Allah, seperti tadi itu kita khawatir ada yang kurang sempurna dari ibadah kita. Kita khawatir ada hal-hal yang nyelinap masuk ke otak kita, sehingga kita lebih memperhatikan selain Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, selalu mengiringi ibadahnya dengan hati yang bertaubat, minta ampun, minta dihapus kekeliruan dan ketidaksempurnaannya. Allahu Akbar. Coba bayangkan, rasakan itu jemaah sekalian. Jadi orang-orang yang ahli ibadah selalu bahagia, tetapi dalam penampilannya selalu tawadhu. Selalu ada, ya Allah, jangan kau jauhi aku dari kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah. Itu ahli ibadah, bukan kelompok lain. Gak ada itu jemaah sekalian. Saya minta maaf ya, tolong jangan diulangi masa-masa kecil kita dulu, baru tahu kebenaran langsung wah kalau itu enggak beres, wah kalau itu enggak benar, itu ahli bidah, maksud itu belum belajar jemaah sekalian. Saya minta maaf dulu ya. Kalau orang yang mendalam tauhidnya, ibadahnya, dia sibuk takut dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan memfonis-fonis tok orang lain. Saya minta maaf jemaah sekalian, tolong. Dan seringkali kita membuat orang tidak tertarik dengan dakwah kita karena gaya kita merendahkan orang lain. Padahal kita tahu siapapun manusia yang paling rendah nggak mau direndah-rendahkan, betul? Apalagi dia sudah ustadz, dia rajin ibadah, ceramahnya mojokkan dia. Allahu Akbar. Jangan mas sekalian, ini penampilan yang katanya tauhidnya luar biasa, ahli ibadah, khasyir rahman dan biqalbin munib, hatinya selalu sibuk dengan taat kepada Allah, dan saat yang sama dia takut kehilangan kasih sayang Allah. Untuk mengikat itu dia selalu bertaubat. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Orang kalau banyak istighfar gayanya gimana? Nunduk kan? Astagfirullah, bukan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah. Enggak begitu cuma sekalian. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Kita belajar. Astagfirullah. Ya Allah ya Barajim. Dan kenapa seperti itu penampilan ahli ibadah yang yakin dan merasakan bahwa dengan ibadah dia sa'adah, dia bahagia, dengan ibadah dia selalu mendapat rahmah. Kita teruskan menikmati surah Al-Mulk ayat 2. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ya Allah, nikmat sekali. Sungguh orang-orang yang selalu takut, menekankan yang tadi, kepada Rabb mereka yang gaib itu. Lahum, pasti. Pasti
Allah membalasnya dengan mereka mendapatkan maghfirah, ampunan, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang gede, yang besar. Ini pentingnya kita khasyar rahman dalam setiap kita beribadah. Allahu Akbar. Lagi-lagi saya katakan, orang yang dekat dengan Allah, baik karena keilmuan yang mendalam tentang tauhid, itu hatinya selalu semakin tunduk kepada Allah, khasyar rahman. Orang takut itu nggak petantang metenteng, ya kan? Kalau orang takut ya, iya, bukan ya takut aku, enggak, pasti gini. Jadi orang yang selalu takut kepada Rabb mereka yang gaib pasti mendapatkan bonus, ampunan, dan ganjaran yang besar. Coba nikmati ayat ini. Jadi kita diampuni Allah tanpa minta ampun di sini. Kalau kita terbiasa mengiringi dekatnya kita dengan Allah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim. Ini praktik ya, ilmu praktik ini, bukan ilmu pemahaman saja ya. Jadi kalau kita praktik selalu itu seperti itu, ampunan Allah selalu kita dapatkan dan besarnya ganjaran Allah selalu kita dapatkan. Ya Rahman Rahim. Karena itu jemaah sekalian, bicara ganjaran dan ampunan juga kita jangan hanya faham, rasakan. Ya Allah, semoga aku tambah mendapat ampunan darimu dan tambah ganjarannya. Ya Allah, senang kita itu jemaah sekalian. Makanya bahagia jemaah sekalian. Orang bahagia itu kan ada di hati, kan begitu jemaah sekalian. Pasti orang bahagia itu tenang, bukan galau, bukan gusar, bukan terhantui. Nah, salah satu yang membuat hati manusia terhantui adalah dosa, pelanggaran, dan kemaksiatan. Dan itu tidak pernah lepas dari ucapan kita dan perbuatan kita sebagai manusia, kan begitu ya. Ingat kata Rasulullah, al-ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayat tali'a alaihin nas. Dosa itu adalah kamu takut ketahuan orang lain. Ya, al-ismu ma haka fi sadrik. Maaf sebelumnya, dosa adalah sesuatu yang membuat terasa bahaya di hatimu. Aduh, nggak enak rek. Aduh, itu langsung itu otomatis dosa dan pelanggaran. Dan yang kedua, dan kamu tidak suka ketahuan orang lain. Artinya apa? Nggak tenang. Itu nggak bahagia. Dan itu selalu ada dalam setiap langkah kita. Makanya dengan kita selalu takut kepada Allah, dekat dengan Allah, itu otomatis langsung mengampuni dosa-dosa kita. Otomatis. Apalagi biqalbin munib. Kita sengaja bertaubat. Pasti bahagia hati kita. Bersih dari dosa, bersih dari rasa takut, terhantui oleh ketakutan, dan celingak-celinguk, jangan sampai ketahuan orang lain. Itu kan gak enak, itu gak tenang. Subhanallah. Apalagi kemudian kita mendapat bonus ajrun kabir, ganjaran yang besar. Kita aja kalau berbisnis mas kalian, ini belum untung, ini sudah berusaha senyum. Kenapa? Kayaknya aku untung ini. Iya mas, iya berapa? Ya ini harganya. Senyum gitu dengan kata-kata yang lembut, sudah senang gitu, merasa untung, padahal transaksi belum selesai. Bayangkan loh, transaksi belum selesai tapi di benaknya untung, ya kan? Dan lihat bahasanya senyum untuk menaklukkan hati mitra dia berbisnis. Bayangkan begitu goal, yes, berhasil. Mari kita bilang yes setelah sholat, yes setelah kita infak, yes setelah kita taklim, yes. Senyum dong. Kenapa?
kita menambah ibadah. Berarti menambah ampunan, menambah apa? Ajrun kabir. Allahu Akbar. Gimana? Yes? Weh, yes. Hasil. Jadi setiap turun dari masjid glowing wajahnya, celing-celing. Kenapa? Yes. Sudah sholat jamaah. Apalagi? Zikir, taklim. Kalau makan kue kecil, senang juga. Kecil kan? Senang ya kan? Begitu cuma sekalian. Sudah ketemu teman, assalamualaikum, kan pahala juga. Senyum tuh pahala. Ayo senyum dong. Yes, ya, bah. Akhirnya yes, kita ibadah, kita bahagia. Yes, semangatnya. Mari kita mulai. Nah, pas itu udah. Yes, ya. Mari kita mulai on kan. Yes, bahagia. Yes, beruntung. Yes, mulia. Dengan selalu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.